Shalom, haleluya, bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen untuk kelas 10, SMA, dan SMK. Dalam video pembelajaran hari ini, kita masih berbicara tentang remaja Kristen yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa seturut dengan kebenaran firman Tuhan, di mana kita berharap remaja Kristen semakin hari bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Sebelumnya kita sudah melihat video pembelajaran yang berbicara tentang remaja Kristen yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa, hendaknya harus hidup bertanggung jawab, hidup takut akan Tuhan, dan hidup di dalam kasih yang bersumber dari Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan melihat ciri yang lain, yaitu remaja Kristen yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa hendaknya harus hidup dalam kesetiaan. Bahan Alkitabnya dalam Kejadian 29 ayat 13-28, Mazmur 85 ayat 8-14, Matius 28 ayat 18-20, dan Yohanes 3 ayat 16. Untuk memahami tentang konsep kesetiaan, kita memulai dari beberapa kisah tentang kesetiaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kisah seekor anjing yang bernama Hachiko yang dimiliki oleh seorang profesor, yaitu Profesor Ueno, di mana setiap pagi Hachiko mengantarkan sang Profesor Ueno pergi ke perguruan tempat ia mengajar. Hachiko pergi mengantar sampai kepada stasiun kereta api. Namun pada suatu sore hari, Hachiko ketika menanti sang profesor, ia tidak melihat sang profesor kembali oleh karena sang profesor telah meninggal akibat serangan jantung. Yang menarik adalah Hachiko tetap menunggu sang profesor dan berdiam di stasiun kereta api untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak beranjak dan dia menunggu sampai akhir hidupnya. Kisah ini telah dibuat dalam suatu film dan telah menginspirasi banyak orang. Di dalam Alkitab sendiri banyak contoh-contoh tentang kesetiaan. Salah satunya adalah kisah Yakub dan Rahel, di mana Yakub harus setia bekerja selama 14 tahun untuk menikahi Rahel yang sangat ia cintai. Untuk lebih dalam memahami tentang kesetiaan, kita bisa melihat pesan-pesan kesetiaan dari beberapa bahan Alkitab. Salah satunya dalam Kejadian 29 ayat 13-28, kesetiaan ternyata teruji oleh waktu. Dalam Mazmur 85 ayat 9-14, kesetiaan harus ditunjukkan atau disambut dengan adanya perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Matius 28 ayat 18-20, firman Tuhan menyatakan ada penyertaan Tuhan bagi mereka yang hidupnya setia. Dan Yohanes 3:16 dinyatakan bahwasanya kesetiaan merupakan perwujudan dari kasih. Ketika berbicara kesetiaan, dan orang juga sering sebutkan dengan istilah loyalitas, menunjukkan bahwa orang-orang yang setia atau orang-orang yang loyalitas, mereka akan selalu tampil sebagai pribadi yang rendah hati, taat, pemberani, bahkan rela berkorban. Siapa yang dapat menampilkan ini? Alkitab mencatat dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang setia, dan diharapkan anak-anaknya juga tampil menjadi pribadi yang setia. Setia dalam bahasa aslinya disebut dengan kata pistis. Kata pistis ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah iman. Hal ini menunjukkan bahwasanya kesetiaan yang sejati hanya dapat ditampilkan oleh mereka yang benar-benar hidup beriman atau hidup percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena jika dia tidak beriman kepada Yesus, memungkinkan sekali tidak akan tampil menjadi pribadi yang setia. Karena dalam 2 Timotius 2:13, Tuhan itu disebutkan sebagai Tuhan yang setia. Bukti kesetiaan ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk menjalin suatu hubungan yang baik dan benar. Ketika kita memiliki kesetiaan yang teruji, maka kita akan mampu menunjukkan hubungan yang baik. Hubungan yang baik kepada Tuhan, hubungan yang baik kepada sesama, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk setia kepada Tuhan, tentunya kita harus membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, maka kita akan mengerti perasaan Tuhan, isi hati Tuhan, dan rencana Tuhan bagi setiap manusia. Ketika kita sudah memahami perasaan Tuhan, maka hal itu akan membuat kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, kita akan selalu setia karena kita sadar Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Ketika kita menemukan orang-orang yang sangat mengasihi kita, maka kita pun akan berlaku setia kepadanya. Kesetiaan juga kita boleh tunjukkan kepada bangsa dan negara. Salah satunya adalah Musa. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24, Musa disebutkan sebagai orang yang bertindak dengan iman untuk setia kepada bangsanya. Bukti kesetiaannya kepada bangsanya, ia meninggalkan Mesir dan akhirnya dia membela bangsanya Israel atau orang-orang Ibrani untuk keluar dari perbudakan Mesir. Contoh yang lain dapat kita lihat dari Hadasa. Hadasa merupakan nama lain dari Esther. Esther 2 ayat 1 ayat 17 dan Esther 4 ayat 16 diceritakan Hadasa atau Esther merupakan pribadi yang sangat setia kepada keluarganya, khususnya pamannya yang bernama Mordekai. Bukti kesetiaan Esther adalah dia mampu membela keluarganya, khususnya pamannya dan orang-orang Ibrani sehingga tidak jadi dihancurkan atau dibinasakan oleh Haman yang tidak suka atau membenci mereka. Namun oleh karena kesetiaan Esther, keluarganya dan negerinya mendapat pembelaan Tuhan. Contoh lain kita lihat dari Rut. Rut adalah salah satu contoh Alkitab yang sangat setia kepada mertuanya. Bukti kesetiaan Rut kepada mertuanya akhirnya membuat dia berbahagia karena menikah dengan seorang yang takut akan Tuhan yang bernama Boas. Sebelumnya, Rut berpeluang untuk meninggalkan mertuanya oleh karena anak-anaknya sudah meninggal yang merupakan suami Rut. Namun kalau kita baca dalam Rut pasal yang pertama ayat 1-18, Rut adalah pribadi yang sangat setia, tidak meninggalkan mertuanya. Dari beberapa contoh ini, kita bisa melihat ternyata ada berkat yang luar biasa bagi mereka yang berlaku setia. Kita akan melihat dari kisah Musa, dari kisah Hadasa, dan kisah Rut, berkatnya adalah adanya pembelaan Tuhan bagi setiap mereka yang benar-benar setia kepada Tuhan. Dari Musa kita melihat pembelaan Tuhan nyata sehingga Musa dan orang-orang Israel bebas dari pergumulan. Dari kisah Hadasa kita melihat pembelaan Tuhan nyata sehingga mereka bebas ketidakadilan. Bahkan yang ketiga, ada janji Tuhan yang luar biasa bagi mereka yang berlaku setia di hadapan Tuhan. Satu ayat berkata dalam Wahyu 17:14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja.
mereka bersama-sama dengan Dia yang juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Sungguh alangkah indah adanya pembelaan Tuhan dan kemenangan terjadi bagi orang-orang yang setia. Untuk itu remaja Kristen, mari berlaku setia, karena firman Tuhan juga berkata bahwasanya dalam Matius 5 ayat 21, Matius 25 maksudnya ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari ini, mari kita remaja Kristen tunjukkan kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan dengan membangun hubungan yang baik untuk Tuhan dipermuliakan. Tunjukkan kesetiaan sejati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk boleh kita berlaku benar dan hidup kita menginspirasi banyak orang sehingga Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati dan kita pun diberkati di dalamnya. Mari berlaku setia yang merupakan salah satu ciri remaja Kristen yang telah bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Haleluya.